warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 1. Saya M. Suhandi. Saya Rini Gustia Wulandari. Saya Denti Selviana. Saya Rahayu Adiela Razadi. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai materi elastisitas, yaitu hukum Hooke. Paku kayu yang berukuran 50 cm dengan papan. Kemudian letak paku di ujung kayu yang berukuran 25 cm. Setelah itu, paku kayu tadi di atas tiang kayu yang berukuran 50 cm. Rekatkan peniti di setiap ujung karet guna merekatkan beban. Kemudian gantungkan karet pada statik. Pertama, kita gantungkan beban satu buah mur dengan massa 10 gram. Kemudian, ukur pertambahan panjang karet dengan menggunakan penggaris. Kedua, kita gantungkan beban 2 buah mur dengan massa 20 gram. Ukur pertambahan panjang karet dengan menggunakan penggaris. Lakukan hal yang sama hingga beban menjadi 5 buah mur dengan massa 50 gram. Dari percobaan tersebut, di sini kita akan menuliskan data hasil pengamatan dan menganalisis data tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan menuliskan data hasil percobaan. Untuk yang pertama, kita akan menuliskan terlebih dahulu panjang pegas mula-mula atau L0-nya yaitu sebesar 30 cm. Kemudian kita ubah ke meter yaitu menjadi 30 dikali 10 pangkat min 2 meter atau sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian untuk percobaan yang pertama atau yang kita berikan beban sebesar 1 buah mur yaitu dengan massa 10 gram atau kita ubah ke kilogram yaitu menjadi 10 dikali 10 pangkat min 3 kg atau sama dengan juga dengan 1 dikali 10 pangkat min 2 kg. Setelah kita mengetahui massa beban, kemudian kita akan mencari gaya pegas yaitu dengan menggunakan rumus F sama dengan V sama dengan M dikali gravitasi. Untuk massanya yaitu kita tuliskan 1 dikali 10 pangkat min 2 kg dikali untuk gravitasinya kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 adalah 1 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Untuk yang baris ketiga atau kolom ketiga ini kita akan mengisi panjang pegas setelah diberikan beban. Panjang pegas setelah diberikan beban 10 gram atau 1 dikali 10 pangkat min 2 kg yaitu menjadi 31 cm. Kemudian kita ubah ke meter menjadi 31 dikali 10 pangkat min 2 meter atau 3,1 dikali 10 pangkat min 1 meter. Untuk yang kedua yaitu 2 buah mur dengan massanya 20 gram
Kemudian kita ubah ke kilogram, yaitu menjadi 10 dikali 20 dikali 10 pangkat min 3 kilogram sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 kilogram. Untuk mencari gaya pegasnya sama seperti tadi dengan menggunakan rumus F sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. F sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Massanya kita masukkan 2 dikali 10 pangkat min 2 kg dikali gravitasinya yaitu 10 meter per skor kuadrat. 2 dikali 10 pangkat min 2 kg dikali 10 meter per skor kuadrat, hasilnya yaitu 2 dikali 10 min 1. Satuannya adalah Newton. Untuk panjang pegasnya setelah diberikan beban 2 buah mur atau dengan berat 20 gram atau setara dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 kg yaitu menjadi 32 cm atau sama dengan 32 dikali 10 pangkat min 2 meter itu sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 1 meter. Jadi, untuk pegas yang diberikan beban 2 buah mur atau setara dengan 20 gram atau 2 dikali 10 pangkat min 2 kg, gaya pegasnya adalah sebesar 2 dikali 10 pangkat min 1 Newton atau 0,2 Newton. Dengan panjang pegasnya yaitu sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 1 meter. Untuk yang ketiga yaitu setelah diberikan 3 buah mur yaitu dengan massa 30 gram, kemudian kita ubah ke kilogram menjadi 30 dikali 10 pangkat min 3 kg atau sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 kg. Untuk mencari gaya pegasnya sama seperti tadi dengan menggunakan rumus F sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Untuk massanya yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat min 2 kg dikali gravitasinya yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 1 dengan satuan Newton atau setara juga dengan 0,3 Newton. Untuk panjang pegasnya setelah diberikan beban 3 kali 10 pangkat min 2 kg yaitu menjadi 33 cm atau sama dengan 33 dikali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat min 1 meter. Jadi untuk panjang pegas yang diberikan beban sebesar 30 gram atau 3 dikali 10 pangkat min 2 kg, panjang pegasnya menjadi 3,3 dikali 10 pangkat min 1 meter dengan gaya pegasnya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Untuk yang keempat yaitu setelah pegas diberikan beban 4 buah mur dengan massa 40 gram, kemudian kita ubah ke kilogram menjadi 40 dikali 10 pangkat min 3 kg. Kemudian 4 dikali 10 pangkat min 2 kg. Untuk mencari gaya pegasnya sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan rumus F sama dengan B sama dengan M dikali gravitasi. Untuk massanya yaitu sebesar 4 dikali 10 pangkat min 2 kg dikali gravitasinya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 itu hasilnya 4 dikali 10 pangkat min 1 dengan satuan Newton atau setara dengan 0,4 Newton. Untuk panjang pegasnya setelah diberikan beban 4 buah mur atau seberat 40 gram atau setara dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 kg yaitu menjadi 34 cm, kemudian kita ubah ke meter menjadi 34 dikali 10 pangkat min 2 meter atau sama dengan 3,4 dikali 10 pangkat min 1 meter. Jadi, pegas setelah diberikan beban 4 buah mur atau 40 gram atau setara juga dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 kg, panjang pegasnya yaitu menjadi 3,4 dikali 10
pangkat min 1 meter dengan gaya pegasnya yaitu sebesar 4 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu setelah diberikan beban 5 buah mur atau seberat 50 gram, yaitu masanya kita tuliskan 50 gram, kemudian kita ubah ke kilogram menjadi 50 dikali 10 pangkat min 3 kilogram atau sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 kilogram. Untuk gaya pegasnya sama seperti tadi dengan menggunakan rumus F sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Untuk massanya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 2 kilogram dikali gravitasinya yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 1 dengan satuan Newton atau setara dengan 0,5 Newton. Untuk panjang pegasnya setelah diberikan beban 5 buah mur yaitu seberat 50 gram atau setara dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 kilogram yaitu menjadi 35 cm, kemudian kita ubah ke meter menjadi 35 dikali 10 pangkat min 2 meter atau sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat min 1 meter. Jadi panjang pegas telah diberikan beban 50 gram yaitu sebesar 3,5 dikali 10 pangkat min 1 meter dengan besar gaya pegasnya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Jadi inilah dia data hasil percobaan tersebut. Baiklah, setelah kita menuliskan data hasil percobaan, selanjutnya kita akan menganalisis data tersebut. Baiklah, untuk menganalisis data, di sini kita akan menggunakan tabel seperti sebelumnya. Namun, untuk di tabel ini berisikan gaya pegas, kemudian pertambahan panjangnya, dan kita akan mencari konstanta atau nilai tetapan dari pegas. Sebelumnya, kita sudah mencari nilai dari gaya pegas. Untuk yang pertama, gaya pegasnya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Untuk yang kedua yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Untuk yang ketiga yaitu 3 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Kemudian untuk yang keempat 4 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Dan untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu 5 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Selanjutnya kita akan mencari pertambahan panjang dari pegas atau yang biasa disimbolkan sebagai delta L. Untuk mencari delta L dapat digunakan rumus delta L sama dengan L dikurang L0. L ini merupakan panjang pegas setelah diberikan beban dan L0 ini merupakan panjang pegas mula-mula. Kita masukkan panjang pegas setelah diberikan beban yaitu sebesar 3,1 dikali 10 pangkat min 1, kemudian dikurang dengan panjang pegas mula-mula yaitu 3 dikali 10 pangkat min 1. Agar lebih mudah dapat kita ubah ke dalam pecahan desimal. Jadi 3,1 dikali 10 pangkat min 1 yaitu 0,31 dikurang 3 dikali 10 pangkat min 1 yaitu 0,3. Jadi hasilnya yaitu 0,01, kemudian kita ubah menjadi 1 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jadi pertambahan panjang pegas untuk percobaan yang pertama yaitu sebesar 1 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kita akan mencari konstanta dari pegas tersebut. Untuk mencari konstanta dapat digunakan rumus K sama dengan F dibagi delta L. Kita masukkan gaya pegasnya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 1 Newton dibagi
delta L-nya kita masukkan, yaitu 1 dikali 10 pangkat min 2 meter. 1 dikali 10 pangkat min 1 Newton dibagi 1 dikali 10 pangkat min 2 meter, yaitu hasilnya adalah 1 Newton per meter. Jadi, konstanta dari pegas untuk percobaan yang pertama yaitu 1 N per M. Baiklah, untuk percobaan yang kedua kita akan mencari terlebih dahulu pertambahan panjang pegasnya, yaitu dengan menggunakan rumus delta L sama dengan L dikurang L0. Panjang pegas setelah diberikan beban yaitu sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 1 meter dikurang panjang pegas mula-mulanya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 1 meter. Agar lebih mudah, kita ubah saja ke dalam pecahan desimal, yaitu menjadi 0,32 meter dikurang 0,3 meter. Jadi hasilnya adalah 0,02 meter. Kemudian kita ubah lagi menjadi 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Setelah kita menemukan pertambahan panjangnya atau delta L-nya, kemudian kita akan mencari konstanta pegas tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus K sama dengan F dibagi delta L. Kita masukkan F-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1 Newton dibagi delta L-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jadi hasilnya adalah 1 Newton per meter. Jadi nilai konstantanya yaitu 1 Newton per meter. Untuk percobaan yang ketiga, pertambahan panjangnya yaitu delta L sama dengan L dikurang L0. Panjang pegas setelah diberikan bebannya yaitu 3,3 dikali 10 pangkat min 1 meter dikurang panjang pegas mula-mulanya yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat min 1 meter. Agar lebih mudah, kita ubah ke dalam pecahan desimal seperti sebelumnya, yaitu menjadi 0,33 meter dikurang 0,3 meter. Jadi hasilnya adalah 0,03 meter. Kemudian kita ubah lagi menjadi 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jadi pertambahan panjang untuk percobaan yang ketiga yaitu 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kita mencari konstanta pegasnya dengan menggunakan rumus K sama dengan F atau gaya pegas dibagi delta L atau pertambahan panjangnya. Kemudian kita masukkan nilai F-nya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 1 Newton dibagi, kita masukkan nilai delta L-nya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jadi hasilnya adalah 1 Newton per meter. Untuk percobaan yang keempat, sama seperti tadi, kita akan mencari pertambahan panjangnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumusnya delta L sama dengan L dikurang L0. Panjang pegas setelah diberikan beban yaitu sebesar 3,4 dikali 10 pangkat min 1 meter dikurang panjang pegas mula-mulanya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian kita ubah saja ke dalam pecahan desimal untuk memudahkan dalam pengurangannya, yaitu menjadi 0,34 meter dikurang 0,3 meter. Jadi hasilnya adalah 0,04 meter. Kemudian kita ubah lagi menjadi 4
dikali 10 pangkat min 2 meter. Jadi pertambahan panjang untuk percobaan yang keempat yaitu 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Untuk konstantanya sama seperti tadi dengan menggunakan rumus K sama dengan F atau gaya pegas dibagi delta L atau pertambahan panjangnya. Kemudian kita masukkan nilai F-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat min 1 Newton dibagi delta L-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. 4 dikali 10 pangkat min 1 Newton dibagi 4 dikali 10 pangkat min 2 yaitu hasilnya adalah 1 Newton per meter. Untuk percobaan yang terakhir atau yang kelima, sama seperti tadi kita akan mencari pertambahan panjangnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus delta L sama dengan L dikurang L0. Kita masukkan panjang pegas setelah diberikan beban yaitu sebesar 3,5 dikali 10 pangkat min 1 meter dikurang panjang pegas mula-mulanya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian kita ubah ke dalam pecahan desimal untuk memudahkan dalam pengurangannya apabila bingung dalam mengurangkannya, yaitu menjadi 0,35 meter dikurang 0,3 meter. 0,35 dikurang 0,3 yaitu hasilnya adalah 0,05. Kemudian kita ubah lagi menjadi 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jadi untuk pertambahan panjang percobaan kelima adalah 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Untuk konstantanya kita akan menggunakan rumus yaitu K sama dengan F per delta L. F-nya yaitu sebesar 5 dikali 10 pangkat min 1 Newton dibagi delta L-nya kita masukkan yaitu 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jadi hasilnya adalah 1 Newton per meter. Jadi dari analisis data ini kita memperoleh bahwa nilai tetapan atau konstanta dari pegas yaitu sama senilai 1 Newton per meter. Dari analisis data tersebut ada sebuah kecenderungan pola tertentu yang teramati, yaitu semakin beban ditambah masanya maka panjang pegas akan semakin bertambah. Jika pada setiap percobaan beban yang ditambahkan dengan massa yang sama, maka panjang pegas akan bertambah sama, begitu juga konstantanya juga akan sama. Pola yang teramati yaitu berupa garis lurus naik, karena semakin berat beban yang ditambah, maka semakin bertambah pula panjang pegasnya. Dari data dan analisis data yang diperoleh tadi, kita dapat menggambarkan bentuk grafik dari percobaan tersebut, yaitu gambarnya yaitu seperti ini. Dan di sini merupakan nilai dari delta L-nya, dan yang garis lurus ini merupakan nilai dari gaya pegasnya. Grafik yang dihasilkan yaitu berupa garis lurus yang menunjukkan perbandingan gaya terhadap pertambahan panjang pegas yaitu bernilai konstan. Semakin besar gaya tarik, maka semakin besar pertambahan panjang pegasnya. Bahwa jika pegas terus-menerus diberi beban, maka panjang pegas akan terus bertambah atau semakin meregang. Dan dari analisis data tersebut diperoleh nilai tetapan atau konstanta dari pegas tersebut yaitu sebesar 1 Newton per M. Dari hasil percobaan antara pertambahan panjang pegas delta L dan pertambahan gaya delta F, diperoleh kesimpulan bahwa setiap ditambahkan beban pada pegas, maka panjang pegas akan bertambah dan pegas semakin meregang.
Konsep hukum Hooke menjelaskan mengenai hubungan antara gaya yang diberikan pada sebuah pegas ditinjau dari pertambahan panjang yang dialami pegas tersebut. Besar perbandingan antara gaya dengan pertambahan pegas adalah konstan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karet atau pegas bersifat elastisitas. Baiklah, sekian praktikum dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.